fisikawan Indonesia yang telah berhasil membawa murid-murid sekolah di Indonesia mendapatkan medali emas. Dan Profesor Yohanes Surya juga punya satu research ya di satu bangunan untuk research tentang fisika. Nah saudara, Pak Yakub juga menjadi pendeta di gereja Oikos di Singapura. Gereja di mana anak saya ketika di Singapura, Tepi gitu bahasa Betawinya gitu saudara ya. Itu dia ada di sana, Stevi, dan ketemu dengan suaminya Yohanes di sana. Terima kasih Pak Yakub sudah mengembalakan anak kami dengan baik sampai hari ini. Kita beri kemuliaan buat Tuhan untuk Pak Yakub. Silakan Pak. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu Gembala, saudara-saudara sekalian yang mempercayakan pagi hari ini untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Adapun kehadiran saya di Jakarta karena ada salah satu dari jemaat kami hari ini menikah dan biasanya saya sulit untuk keluar hari Minggu ya karena jaga kandang di sana. Cuman karena ada satu jemaat akan melangsungkan pernikahan pada hari ini, jadi saya ke Jakarta hari ini dan kesempatan ini juga sebagai hamba Tuhan kita rindu untuk di mana kita berada kita bisa membagikan berkat firman Tuhan. Amin. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 5, kita buka Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Hari ini tema dari khotbah yang akan saya sampaikan adalah berbicara tentang penyembuhan penyembuhan dari seorang yang sakit lumpuh dengan perkataan Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, kalau saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca, mengikuti pembacaan tadi di ayat 3, pasal 5 ayat 3, dikatakan bahwa di dalam serambi di kolam Bethesda tersebut ada banyak sejumlah besar orang-orang sakit. Dan orang-orang sakit itu bukan orang-orang sakit yang mungkin yang pilek, batuk ya, bukan. Tapi dikatakan ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh, dan semua orang sakit yang berat-berat. Pelayanan saya di Singapura, Tuhan percayakan untuk menggembalakan satu sidang Indonesia di sana. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pas lagi jalan-jalan ke sana sampai hari Minggu, silakan mampir ke gereja kami. Tapi bukan untuk berobat ke Singapura ya, karena kita umat Tuhan harus sehat, amin. Banyak orang-orang yang datang ke Singapura, mereka berobat dan setiap kali ada permintaan atau saya diberi kabar untuk mengunjungi, itu kebanyakan sakitnya berat semuanya, ya kelas berat semua. Baru-baru ini ada satu orang dari Surabaya dan dia beberapa waktu yang lalu, beberapa 2 tahun yang lalu dia sakit kanker di bagian dadanya, ibu ini, dan terus kemudian sudah diangkat. Diperkirakan sudah oke, semuanya sudah oke. Tapi terus kemudian ternyata kanker ini sangat ganas sekali ya, dan terus dalam waktu 6 bulan yang lalu ya, terus kemudian dia mendeteksi ada sesuatu yang nggak enak lagi, terus pas dicek dan terus dalam waktu 6 bulan itu
sudah menyebar sampai ke tulang, ke jantung dan semuanya. Dan waktu saya dan beberapa hamba Tuhan mengunjungi ke sana, dokter sudah angkat tangan. Jadi sudah dikembalikan, sudah balik lagi ke Surabaya. Tinggal tunggu, ya artinya nggak tahu bagaimana, tapi kita tetap percaya mujizat Tuhan masih bisa berlaku. Amin. Dan jadi yang saya ceritakan adalah bahwa yang datang ke Singapura itu penyakitnya itu berat-berat ya. Mereka yang kita kunjungi ke rumah sakit itu kalau ada yang tinggal usianya mungkin sekian dan terus kemudian sudah divonis sudah tinggal tunggu waktunya, dan satu hal yang sangat sulit sekali untuk pelayanan yang seperti ini ya, apakah kita mau memberikan dorongan percaya kepada Yesus atau artinya bersiaplah bertemu dengan Sang Penciptamu. Itu kan sesuatu yang sulit ya, artinya khusus untuk keluarga yang dihadapi, si yang sakit juga. Nah hari ini kalau saudara lihat bahwa kitab Yohanes itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Sebab saudara menemukan setiap kali saudara membaca kitab Yohanes, di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, mungkin di sana tidak ada. Seperti yang tadi kita baca di dalam kitab Bethesda. Dikatakan bahwa ada sebuah kolam namanya kolam Bethesda, dan di situ banyak orang sakit berkumpul. Untuk apa orang sakit itu berkumpul? Dikatakan bahwa mereka menantikan adanya malaikat Tuhan turun ke kolam tersebut, dan dikatakan kalau malaikat Tuhan itu turun, dia akan menggoncangkan kolam tersebut, dan dikatakan siapa yang pertama kali masuk ke kolam tersebut, apapun juga penyakitnya pasti sembuh. Kira-kira kalau sudah ada kejadian seperti ini dan didengar oleh ratusan orang yang sakit, saya yakin pasti orang sakit tersebut berbondong-bondong menantikan ke kolam tersebut. Cuman masalahnya mereka nggak tahu kapan sang malaikat itu datang. Dan terus masalah yang kedua, kalau malaikat itu datang pun, siapa yang pertama kali mencelupkan kakinya atau menceburkan dirinya ke kolam tersebut, dia yang akan disembuhkan. Jadi dengan kata lain, kesembuhan hanya buat satu orang saja. Mungkin yang hadir di situ ada 30 orang sakit, hanya satu kesembuhan. Mungkin ada 100 orang yang sakit, hanya satu. Yang lainnya gimana? Menantikan datangnya sang malaikat itu turun lagi kapan yang nggak tahu, dan mungkin berharap untuk mereka bisa pertama kali yang masuk ke dalam kolam tersebut. Jadi dengan kata lain ada pengharapan, tapi ada juga tantangan ya. Kita akan lihat ya. Yang pertama adalah kumpulan orang banyak. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kumpulan orang banyak. Di pasal 5 ayat 3 dikatakan, di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Dan mereka menantikan goncangan air. Jadi tadi dikatakan bahwa penyakit yang mereka hadapi bukan penyakit yang ringan. Satu penyakit yang berat ya. Satu penyakit yang dengan kata lain mungkin dokter sudah angkat tangan. Ya, mungkin ini hanya membutuhkan mujizat saja ya. Orang buta, orang lumpuh, dan juga dan penyakit apapun juga. Dan terus dikatakan mereka itu sedang menantikan. Nah, penantian itu tidak mudah ya. Kalau saudara menanti sesuatu yang pasti, oke ya. Tapi kalau misalkan sesuatu yang menggantung, itu sangat sangat sulit sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pergi ke Singapura, di Singapura itu sekarang pada waktu kita menunggu bus itu dikasih tanda. Misalnya saudara menunggu bus nomor 7 gitu kan, dikasih tahu bus nomor 7 akan datang 2 menit lagi. Jadi saudara duduk diam di halte bus menantikan waktu 2 menit. Kalau misalkan tunggu 10 menit lagi atau apa ya saudara jangan pergi jauh-jauh gitu kan, tunggu aja di halte seperti itu. Jangan sampai busnya datang dan terus kemudian saudara ketinggalan bus. Waktu sebelum adanya pemberitahuan seperti itu di screen seperti film di screen tersebut, itu dulu nggak ada. Jadi kita nggak tahu kita mau nunggu bus, misalkan bus yang kita mau tunggu tersebut ini tadi baru lewat atau kita nunggu berapa lama lagi. Dan kita nunggu seperti itu, tapi pasti akan datang, cuman nggak tahu berapa lama. Beberapa waktu yang lalu ada satu jemaat, dia mau melangsungkan pernikahan, dan terus kemudian kalau nggak salah Yohana sama Yohanes ya yang menikah, iya benar.
Jadi pada waktu itu pemberkatan ya, pesta pernikahan, dan terus kemudian saya biasa kalau misal datang menghadiri pesta pernikahan atau pemberkatan itu saya selalu kalau di Singapura itu 2 jam sebelumnya saya harus sudah ada di sana gitu kan. Dengan estimasi kalau nggak ada taksi karena mungkin pakaiannya rapi, udah rapi semua, naik bus ribet gitu kan. Nunggu taksi paling nggak setengah jam gitu kan. Masih bisa naik bus atau naik kereta dan terus masih bisa sampai ke tempat tujuan. Dan pada hari itu, hari Sabtu, itu entah kenapa taksi itu nggak ada sama sekali. Di telepon susah. Di beberapa perusahaan taksi ada 3 atau 4, semuanya nggak ada, fully book, dan terus nggak ada beritanya gitu kan. Dan terus kita tunggu juga nggak ada, pinggir jalan juga nggak ada gitu. Akhirnya kita coba ada satu perusahaan taksi yang cukup mahal. Ya udahlah nggak ada cara lain, ya udah kita pergi sana. Dan terus kemudian waktu kita udah duduk di sana, terus jemaat juga yang datang itu semua telat semua. Masalahnya sama, nggak ada taksi. Dia bilang. Sebab mau nunggu gimana ya, nungguin taksi datang nggak ada gitu kan, nggak pasti, karena nggak tahu taksi ini akan lewat jalan sini nggak, seperti itu. Sesuatu yang tidak pasti itu sangat tidak mudah untuk kita menunggu. Nah begitu juga kumpulan orang banyak tersebut, mereka menantikan datangnya pertolongan ini, tapi mereka nggak tahu kapan pertolongan tersebut datang. Mungkin ada saudara-saudara yang sedang menanti, kapan sih datangnya malaikatku ini? Usiaku sudah kepala 3 gitu kan. Sudah 30 tahun lebih. Kok belum datang-datang juga jodoh? Kapan ya ini malaikatku datang untuk menyelamatkan aku dari masalah kehidupanku? Atau mungkin dari masalah hutang piutang, atau dari masalah kegelisahan di masa yang akan datang. Mereka berharap dan tidak kunjung datang, dan akhirnya menjadi putus asa. Ada juga pasangan yang menantikan keturunan. Kapan ya kita punya anak? Kita sudah coba, kita mungkin sudah berobat, sudah kesana kemari, berbagai cara sudah dilakukan, tapi kapan ya kita akan selesai dari masalah ini? Dan tidak mudah untuk kita menanti sesuatu yang tidak pasti. Dan orang banyak ini, mereka menanti kesembuhan dengan menantikan kapan datangnya malaikat tersebut. Dan sayangnya malaikat tersebut datang, dia tidak ngasih kabar. Ya, hey, saya mau datang minggu depan. Hey, saya mau datang jam segini. Nggak ada kabar beritanya. Dan mereka menanti malaikat tersebut. Sampai akhirnya mereka tidak menyadari bahwa hari itu di kolam Bethesda ada Yesus datang. Dan Yesus adalah bos dari para malaikat. Karena fokus mereka itu fokusnya kepada malaikat. Mereka menantikan, mungkin mereka melihat terus menatap ke langit, mungkin menantikan kalau malaikat turun, dan mereka bisa memperkirakan kira-kira sampai ke kolamnya itu berapa menit lagi, dan mereka siap-siap untuk terjun seperti itu, sehingga mereka hanya melihat berfokus kepada yang mereka nantikan tersebut, dan mereka tidak menyadari bahwa ada Yesus sedang berjalan di antara mereka. Jangan fokus kita kepada hal-hal yang lain. Sehingga pada waktu Yesus datang di dalam hidup kita, kita tidak tahu, kita tidak mengenali kehadirannya, dan kita tidak mengerti bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Barangkali kita gagal dalam hidup ini mengenali kehadiran Yesus. Ternyata Yesus ada di sekitar kita. Hagar, pada waktu dia diusir dari rumah majikannya, Hagar pergi dengan membawa anaknya Ismail. Dan terus kemudian karena suasana padang gurun itu sangat kering sekali, anaknya ini kehausan. Dan karena melihat anaknya kehausan, dan Hagar tidak tahu dari mana pertolongan, buyung air sudah habis. Akhirnya Hagar menangis dan terus menangis. Dan Tuhan mendengar dari langit, dari surga, dan Tuhan berkata, Hagar, apa yang kau tangiskan? Hagar berkata, aku tidak sanggup Tuhan melihat anakku akan mati kehausan. Dan Alkitab mengatakan bahwa lalu Tuhan membuka mata Hagar. Tidak dikatakan lalu Tuhan membuat sumur di sana, lalu Tuhan membuat mata air di sana. Tidak dikatakan demikian. Tapi dikatakan bahwa lalu Tuhan membuka mata Hagar, dan celiklah mata Hagar, dan Hagar melihat di sana ada mata air. Jadi dengan kata lain, mata airnya sudah ada di sana.
Tapi sayang, Hagar berfokus kepada masalahnya dan dia tidak memperhatikan bahwa Tuhan sudah sediakan pertolongan di sekitar dia. Jadi pada waktu ada persoalan, saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, saya percaya Tuhan sudah sediakan pertolongan. Celikan mata saya untuk saya bisa melihat pertolongan di sekitar saya. Amin. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya ngontrak di Singapura, terus harus pindah karena rumahnya mau dijual, dan terus kemudian saya mencoba menggantikan semua peralatan yang rusak ya, seperti lampu. Ada satu lampu yang modelnya aneh sekali, dan terus kemudian saya lihat ini lampu di mana, harus carinya gitu bohlamnya, karena bohlamnya mati gitu kan. Jadi saya pikir, oh saya harus cari ke pusat lampu gitu kan, di pusat lampu di daerah Singapura sana ada pusat lampu, dan terus kemudian saya pergi ke sana. Ya jual ratusan macam lampu di beberapa toko. Saya masuki tiap toko, saya tanya, ada model lampu ini enggak gitu kan? Enggak ada semua. Saya cari, terus kemudian saya cari kemana lagi ya? Mungkin daerah di Orchard, daerah terkenal atau apa. Mungkin saya cari, enggak ada juga kayak gitu. Waduh nanti gimana ngomong sama yang punyanya gitu kan. Karena perjanjiannya pokoknya setiap yang rusak harus diganti gitu kan. Lampu mati juga harus diganti gitu kan pas kembalinya. Dan terus kemudian iseng-iseng pas dekat rumah tersebut ada toko kecil gitu kan. Dan terus iseng-iseng lah saya tanya, dia bilang ada lampu ini enggak? Terus nanti dia bilang, oh ada banyak, dia bilang ada banyak, dan terus kemudian dia kasih butuh berapa? Saya bilang saya butuh satu, saya lihat benar ada, saya bilang ya ampun saya cari jauh-jauh ke sana ke ujung sana ke sini ke sana kemari, ternyata ada di dekat rumah saya gitu kan. Saya pikir kenapa saya enggak ke sini ya? Awalnya gitu kan, jadi hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat pikiran. Kadang-kadang seringkali Tuhan memberikan pertolongan itu di sekitar kita. Ya pada waktu ada masalah murid-murid Tuhan berkata kamu harus memberi makan orang banyak ini. Murid-murid kebingungan, Tuhan berapa roti yang dibutuhkan? Berapa makanan yang harus dibutuhkan untuk memberi makan ribuan orang banyak ini? Dan Tuhan Yesus tanya, berapa roti yang ada padamu? Dan terus kemudian murid-murid Tuhan di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya? Yang ada pada kami ini cuma segini Tuhan. Tapi apa artinya? Tapi kalau di tangan murid Tuhan 5 roti dan 2 ikan itu hanya untuk mengenyangkan mungkin 1 orang saja. Tapi pada waktu diberikan kepada Tuhan Yesus sanggup memultiplikasikannya. Apa yang ada pada saudara saat ini? Itu Tuhan sanggup untuk menolong saudara dan saya di dalam menghadapi persoalan. Amin. Pada waktu Musa berada dalam keadaan terjepit, di belakang sana sedang pasukan Firaun sedang mengejar, dan terus kemudian di depan sana ada lautan yang sulit diseberangi. Dan Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, Musa apa yang ada padamu? Tongkat, angkat tongkat tersebut. Pada waktu Musa mengangkat tongkatnya tersebut ke hadirat Tuhan, dan Tuhan melakukan mujizat. Pertolongan ada di sekitar kita. Amin. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa kumpulan orang banyak, yang kedua adalah orang lumpuh. Di Yohanes pasal 5 ayat 5 dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, orang lumpuh ini informasi yang didapatkan hanya bahwa dia sudah sakit 38 tahun. Lumpuh dengan kata lain dia tidak dapat melakukan sesuatu untuk dirinya, dia membutuhkan orang lain. Mungkin saudara bisa bayangkan kalau orang ini lumpuh, mungkin harus ada orang yang mengantarkan dia ke kolam tersebut. Mungkin keponakannya, mungkin tetangganya, dan kalau mungkin saudaranya datang, dia nganterin sehari oke. 2 hari oke, 3 kali oke. Tapi kalau misalnya terus menerus gimana? Kan orang juga pegel ya. Tahu diri dong, yang lain lah gantian gitu atau apa. Mungkin sudah gantian, ini sampai kapan kamu mau berharap? Malaikatnya ini kapan datangnya? Kita nggak tahu jadwalnya, dan tuh sampai kapan berharap. Dan dikatakan bahwa dia sakit 38 tahun lamanya, dan nggak tahu berapa lama dia berharap datang ke kolam tersebut. Dan apakah ada orang yang mau setia mengantarkan dia ke kolam tersebut? Atau mungkin sudah tidak ada orang lain yang mengantarkan, maka dia harus memaksakan diri untuk berjalan sebisa mungkin untuk dia mencapai ke kolam tersebut.
Tetapi dikatakan bahwa orang lumpuh tersebut pun dia membutuhkan pertolongan orang untuk menceburkan dirinya dia ke kolam tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa orang tersebut orang yang disable, dia lumpuh dan dia tidak bisa melakukan, dan dia membutuhkan pertolongan orang lain untuk dia bisa bisa pergi ke kolam tersebut. Dan kalaupun ada malaikat yang datang, belum tentu dia yang pertama kali masuk ke kolam tersebut, betul? Orang lain lebih dulu, mungkin orang buta, mungkin orang yang sakitnya lebih ringan dari dia, pasti lebih dulu dari dia. Dia lumpuh. Jadi dengan kata lain, kamu menanti dalam ketidakpastian, dan kalaupun jawaban ada, itu bukan buat kamu, dan kamu harus menanti lagi dan menanti lagi. Dan seringkali orang tersebut kita bisa katakan bahwa dia kecewa. Bagaimana tidak kecewa? Mungkin dia melihat, loh malaikat datang, temannya yang disembuhkan. Loh terus kemudian mungkin bulan berikutnya malaikat datang lagi, loh yang lain lagi disembuhkan. Sehingga dia bisa pulang dengan sesuatu hati yang kecewa. Dan bisa juga dia mengalami discouragement. Jadi artinya nggak ada orang yang mendorong dia, sudahlah kamu jangan berharaplah, terimalah apa adanya, itu menjadi takdirmu. Sudah 38 tahun kamu sakit, ngapain lagi kamu berharap? Sudah sampai seumur hidupmu saja, terima saja. Mungkin ada juga yang bilang percuma kamu datang ke sana, orang lain yang lebih dahulu untuk disembuhkan, ya seperti itu. Nah, kadang-kadang kita berharap sama orang lain, kita berharap teman kita simpati, teman kita mungkin mengerti apa yang menjadi masalah kita. Mungkin 1-2 kali mereka bisa mengerti, tapi terus menerus mereka pun akhirnya mungkin bisa meninggalkan kita. Dan pada waktu kita kecewa, pada waktu kita susah, pada waktu kita mungkin merasa, Tuhan siapa yang bisa menolong saya? Ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Yang dia berkata, barang siapa datang padaku, tidak akan aku tolak. Amin. Kita memiliki juru selamat, kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi saudara dan saya. Dan siapa yang datang kepada dia, Yesus tidak pernah menolak. Dan dari kumpulan orang sakit tersebut, mata Yesus tertuju kepada orang yang lumpuh ini. Inilah yang disebut namanya grace, kasih karunia. Tadi Bapak Pendeta Niko menjelaskan tentang hyper grace ya, yang lagi ramai dibicarakan tersebut. Nah, kita nggak tahu kenapa Tuhan Yesus menunjukkan kepada yang sakit 38 tahun ini. Apakah dia lebih spesial? Apakah dia mungkin pakaiannya mencolok, mungkin pakaiannya lebih colorful, lebih berwarna sehingga dari kumpulan yang lain dia yang kelihatannya yang paling jelas? Ataukah pas Yesus melalui kolam Bethesda dia yang pertama kali bertemu dengan Tuhan, atau Yesus melalui dia? Kita nggak tahu. Tetapi dari sekian kumpulan orang banyak, Yesus hanya bertanya kepada satu orang di ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan demikian, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Dan menarik sekali, arti kata Bethesda adalah house of grace. Bethesda artinya rumah kasih karunia. Tetapi sayang di kolam Bethesda itu rumah kasih karunia hanya untuk satu orang saja. Kalau malaikat itu turun, orang yang pertama kali masuk ke kolam tersebut, dia disembuhkan. Sebenarnya kalau disembuhkan dengan usahanya tersebut, akhirnya bukan kasih karunia ya. Seperti itu. Nah, Bethesda artinya house of grace. Dan sekarang Yesus Kristus sedang mengunjungi house of grace, Bethesda. Sayang tidak ada satupun yang mengenali dia. Kalau dari kumpulan orang sakit yang parah itu semua mengenali siapa Yesus, mereka nggak perlu tunggu malaikat. Mereka datang mungkin menjamah ujung jubahnya, mereka bersimpu di kaki Tuhan, dan terus mungkin mereka meminta Tuhan Yesus menumpangkan tangan, atau dan selanjutnya pasti mereka semua disembuhkan. Tapi sayang, dari sekumpulan orang banyak tersebut, hanya satu yang meresponi panggilan Tuhan, yaitu si lumpuh tersebut. Ya. Yesus tahu, dikatakan Yesus tahu keadaan orang itu. Dia tahu sudah berapa lama orang ini sakit. Dia tahu keadaan kondisi orang tersebut. Dan Yesus tahu keadaan kondisi terbaru saudara. Saudara nggak perlu update, ya. Dia tahu.
Kan zaman sekarang orang suka update ya. Bentar-bentar ganti itu Facebook atau mungkin di BlackBerry, dan terus kemudian ganti lagi statusnya. Wah, statusnya saya lagi di Mangga 2 gitu. Saya lagi di Singapura, saya lagi ke sana, lagi makan di sini atau semua difoto-fotoin. Jadi orang tahu update-nya saudara. Kepada Tuhan Yesus sudah nggak usah update ya. Artinya nggak usah kasih tahu, dia udah tahu gitu kan. Dan dia tahu keadaan kita, dia tahu segala persoalan kita, sehingga pada waktu kita datang kepada dia bisa turut merasakan. Karena juru selamat kita itu turut merasakan penderitaan kita, turut merasakan apa yang saudara dan saya sedang alami. Dia mengasihi kita. Ada orang bisa simpati, ada orang bisa mendengarkan keluhan saudara, tapi bisa saja dia bukan solusinya. Dia tidak bisa menolong. Tapi kalau kita datang kepada Yesus, Yesus mengerti persoalan kita. Dan dia punya jalan untuk menolong kita. Dan dia sanggup menolong kita. Dan dia sanggup mengadakan mujizat. Amin. Yesus tahu keadaan orang tersebut. Dan kemudian apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Maukah terjadi perubahan di dalam hidupmu? Satu tawaran yang sangat luar biasa sekali. Dan kalau Yesus menawarkan orang dalam keadaan kondisi sakit dan berkata, maukah engkau sembuh? Saudara bisa bayangkan misalnya saudara lagi antri, dikatakan di dokter atau rumah sakit atau apa. Terus tiba-tiba ada orang yang nanya, kamu mau sembuh? Kira-kira saudara jawabnya apa ya? Misalnya saudara lagi duduk di ruang tunggu ke dokter, terus ya saudara mungkin lagi sakit gigi atau apa, kok mau sembuh nggak? Kira-kira, ya iyalah gitu kan, saya kesini ya ke dokter untuk berobat, nggak perlu tanya maukah engkau sembuh. Pantasnya Tuhan Yesus nanya, kamu sakit apa? Udah berapa lama? Gitu kan, pertanyaan yang pantas. Tapi Tuhan Yesus menanyakan satu pertanyaan yang unik, maukah engkau sembuh? Langsung to the point kepada masalahnya. Maukah engkau sembuh? Dan jawabannya harusnya, Tuhan saya mau sembuh. Atau mungkin si orang lumpuh ini gak kenal Tuhan Yesus, dia berkata, iya saya mau sembuh. Tapi orang lumpuh ini tidak berkata demikian. Di ayat 7 dikatakan, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam tersebut, orang lain sudah mendahului aku. Dia tidak mengatakan, iya aku mau sembuh. Tapi dia katakan, kalau ada orang yang menolong saya ke kolam tersebut, saya pasti sembuh. Dengan kata lain, dia tidak menjawab pertanyaan dari Tuhan. Kadang-kadang kita suka menaruh pengharapan. Saya bisa selesai dari masalah ini kalau ada yang bisa minjemin uang sekian. Saya pasti selesai. Apakah benar? Belum tentu. Ya, ada masalah yang baru gitu kan. Saya bisa keluar dari persoalan ini, dari masalah ini. Kalau saya bisa menikah dan artinya status saya sudah berubah dan pasti saya happy. Belum tentu. Pernikahan bukan solusinya, malah nambah solusi, ya kan? Kita mungkin kalau misalkan kalau saya berobat ke dokter tersebut atau sinset tersebut saya pasti sembuh. Belum tentu. Ya. Ada banyak orang berpikir demikian, banyak jawaban-jawaban yang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita pikir ini bisa selesai, belum tentu. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan. Pada waktu saudara dan saya mungkin berada dalam keadaan kondisi yang kritis, yang butuh pertolongan, kita cari pertolongan ke gunung ini, ke sana. Mungkin orang ini bisa menolong saya, mungkin orang ini bisa meminjamkan uang untuk sementara, mungkin dari dia, mungkin dari sana, mungkin ini, mungkin yang orang ini. Tapi terus kemudian pemazmur berkata, pertolonganku bukan dari gunung-gunung itu, bukan dari orang-orang, bukan dari yang saya harapkan, tetapi pertolonganku dari Tuhan, pencipta alam semesta. Amin. Berharap sama Yesus, berharap kepada manusia kadang-kadang kecewa. Karena manusia kadang-kadang menjawab mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, berharap sama Tuhan. Amin. Dan terus kemudian orang ini dia berharap mungkin dengan dia berkata, Tuhan tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke kolam. Dengan kata lain, mungkin dia berharap,
maukah engkau nemenin saya nanti sampai mungkin si malaikat itu hari ini datang dan kamu tolong saya untuk untuk turunkan saya ke kolam tersebut. Mungkin dia berharap demikian, dia berharap Yesus tergerak hatinya dan berkata, ya udah nanti aku temenin kamu deh sekian jam. Atau nanti aku suruh mungkin teman orang lain yang aku kenal untuk bisa nemenin kamu. Dia mungkin berharap demikian. Ya. Tetapi Yesus langsung memotong perkataan, kamu nggak perlu tunggu malaikat, kamu tidak perlu nunggu orang lain yang menurunkan kamu ke kolam tersebut. Hari ini kamu akan sembuh. Hari ini kamu akan dipulihkan. Dan Yesus berkata di ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Hanya 3 Tuhan Yesus perintahkan. Kamu bangun, bangkit dari masalahmu, bangkit dari sakit penyakitmu, angkat tilammu dan kemudian berjalan. Yang Tuhan Yesus perintahkan kepada orang lumpuh tersebut artinya untuk bangkit, untuk bangun. Ada orang berada dalam keterpurukan, kesedihan, dan dia terus berada di dalam masalahnya, memikirkan masalahnya, tertunduk saja dan terus akhirnya dia kehilangan potensi yang Tuhan berikan. Karena terlalu banyak memikirkan masalahnya. Hari ini Tuhan berkata, bangkit. Hari ini Tuhan berkata, bangun. Kalau saudara berada dalam satu kesedihan yang terus menerus, hari ini Tuhan berkata, bangkit. Ada satu suami istri, dia kehilangan anak tunggalnya meninggal ya di Surabaya ya. Dan terus kemudian suami istri ini karena anak satu-satunya. Dan terus kemudian nangis terus. Sudah dihibur, adakan kebaktian penghiburan, tetap belum terhibur ya. Terus kemudian anggota komselnya tetap belum terhibur. Dan terus sampai mungkin ya artinya seminggu, 2 minggu, sebulan oke lah. Tapi ini sampai bertahun-tahun. Sampai tahun pertama, tahun kedua, dan terus kemudian masih sedih terus. Jadi mereka berkata, ngapain ya kita hidup ya, ngapain ya kita kerja, dan terus kemudian anak kita udah mati, ini mau diwariskan ke siapa, dan terus ngapain ya kita kerja uang yang kita miliki ini buat siapa, dan terus kemudian ya sudahlah kita cukup sekedarnya aja, cuman kita berdua doang, dan selanjutnya dan mereka tidak ngurusin usahanya, dan mereka tidak mengurusin yang lain karena mereka terfokus kepada anak yang dikasihinya itu sudah meninggal, dan bagi mereka itu sudah habislah segala-galanya. Sampai suatu saat waktu mereka bertemu dengan satu hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini berkata, sampai berapa lama kamu berada dalam keadaan demikian? Dan kalimat tersebut membukakan mata mereka. Dan lantas mereka sepertinya bangun dari tidurnya, bangun dari mimpinya, dan terus mereka baru iya ya. Dan terus mereka melihat, iya kok saya tidak merawat kondisi saya. Jadi mereka kurus dan karena terlalu banyak mikir dan stres dan berbagai kesulitan terjadi dalam hidup mereka. Dan akhirnya mereka menyadari, saya harus bangkit. Saya harus keluar dari masalah ini. Dan mereka kemudian setelah pulang, mereka ubah gaya hidup mereka. Mereka tidak hidup dalam kesedihan lagi. Hari ini Tuhan berkata, bangkit. Dan Tuhan tidak hanya berkata bangkit kepada orang lumpuh tersebut, Tuhan berkata, angkat tilammu. Selama ini orang lumpuh ini berbaring di tilam saja, dan mungkin dia membutuhkan orang lain untuk mengangkat dia. Dan tilam tersebut adalah temannya dia, masalahnya dia yang selama ini ada di dalam kehidupan dia. Dan Tuhan berkata, angkat tilammu. Lakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan selama 38 tahun. Kenapa Tuhan Yesus suruh angkat si orang lumpuh ini? Tuhan Yesus sedang membangun self-confident. Tuhan Yesus sedang membangun rasa percaya dirinya. Kamu nggak bisa melakukan, kamu nggak bisa berjalan, kamu nggak bisa melakukan hal. Sekarang aku minta angkat kasurmu, angkat tilammu. Dan mungkin dia gulung kasurnya dan dia angkat. Loh, saya bisa melakukan satu perkara yang belum pernah saya lakukan. Hari ini menjadi pesan dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Dia ingin saudara melakukan satu peristiwa yang besar, yang rasanya mustahil, yang rasanya tidak mungkin bisa terlaksana, rasanya tidak bisa terjadi dalam hidup saudara. Tapi hari ini Tuhan berkata, angkat tilammu, lakukan itu. Dan terus kemudian Tuhan berkata, berjalanlah, mulai melangkah dengan iman. Amin. Dan pada waktu orang lumpuh mendengar 3 perkataan, dia bangun,
Dan dia mungkin kaget, dia loh kok saya bisa bangun ya? Dan terus kemudian Tuhan bilang angkat tilammu, dia mungkin mulai gulung mungkin tilamnya atau bentuknya kita nggak tahu seperti apa. Dan terus kemudian dia angkat, loh kok saya bisa berdiri? Dan tuh Tuhan bilang berkata berjalanlah, lantas dia berjalan. Ayat 9 mengatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu dan lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Penyembuhan Tuhan Yesus tidak membutuhkan lama. Tidak menunggu terlalu lama. Hari itu juga, detik itu juga pada saat Yesus berkata demikian, maka orang lumpuh tersebut bangkit, mengangkat tilam dan berjalan. Dia tidak tergantung pada orang lain lagi. Dia tidak menjadi beban bagi orang lain lagi. Dia tidak menjadi beban bagi keluarganya lagi. Dia bisa berdikari sendiri. Dia bisa memiliki usaha sendiri. Dia bisa hidup karena anugerah Tuhan. Amin. Orang ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus mengasihi manusia. Dia mampir ke kolam Bethesda. Harusnya Tuhan Yesus mungkin jadwalnya padat, ngapain dia lewat kolam Bethesda gitu kan. Mending lewat yang jalan lain. Adalah Yesus lewat ke kolam Bethesda dan Yesus mau bercakap-cakap dengan orang lumpuh yang tidak dikenal. Dan Yesus menawarkan kesembuhan. Hari ini Yesus berkata kepada sidang Tuhan di tempat ini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Bagaimana respon saudara? Tuhan, saya bisa dipulihkan. Saya bisa keluar dari masalah ini kalau si A menolong saya. Kalau si B mungkin meminjam. Kalau si C mungkin melakukan sesuatu bagi saya. Jangan berharap pada manusia. Pada waktu Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Ya, saya mau sembuh Tuhan. Tolonglah saya. Amin. Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengampuni dosa, untuk menyelamatkan. Maukah saudara datang hari ini dan berkata, ini aku Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saya undang untuk tim Praise and Worship untuk boleh maju ke depan. Dan saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.